Mas Sinung dan Mas Mukafi bahwa acara di malam hari ini dihadiri tidak hanya dari teman-teman anak muda, tapi juga berbagai perwakilan komunitas di Jawa Tengah loh, luar biasa untuk Diaspora Par. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong? Senang sekali ya bisa berjumpa bersama dengan teman-teman semuanya. Coba kita akan cek dulu ya, kita absen dulu satu persatu dari masing-masing komunitas. Untuk kegiatan kali ini telah bergabung bersama dengan kita yaitu komunitas dari HMI. Mana suaranya HMI? Oke, boleh berdiri dong. Kita tepuk tangan untuk HMI. Wah, sudah mas-mas. Organisasi Kepemudaan, mana suaranya? Oh, HMI tadi ya? Oke, luar biasa. Kemudian dari mana lagi Pak? Pemuda Pancasila, boleh kita lihat yang mana kita berdiri dong? Weh, halo mas. Tepuk tangan untuk Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Boleh mas duduk monggo. Kemudian juga ada komunitas pelaku wisata dari Biro Travel and Tour, boleh mana suaranya? Dari Banten gitu. Betul? Dari mana Ibu? Banten. Aspi. Di sini dari Banten juga. Wah, tepuk tangan sekali lagi dong. Ini kayaknya umurnya sama saya mirip-mirip semua ya. 17. Maksimal 25 kata Mas Imo. Oh, 25 jalan 25 juga. Jadi 25 kali 2. Ternyata Mas Ino juga baru ulang tahun yang ke-30 ya Mas. Jalannya berapa? 20. 30 tambah 20 dong. Oke, di malam hari ini kita akan melaksanakan podcast ya. Dan podcast ini tentu saja tidak jauh dari bidang kita yaitu pariwisata ya. Seperti yang juga kita ketahui bersama nantinya bahwa kita akan membahas dan mengetahui bahwa pandemi Covid ini puji Tuhan alhamdulillah lambat laun juga semakin melandai ya Pak ya, semakin melandai dan merupakan angin segar nih untuk dunia pariwisata. Dan sebelum kita mulai podcast, kita akan pastikan dulu semuanya membawa mikrofon. Apakah sudah menyala Pak? Kita cek juga. Cek. Oke. Saya pikir yang menyala cuma cintanya Pak Sinung aja. Kalau Pak Mukafi dicek dulu Pak. Siap, cek. Oke. Kita tidak akan menggunakan Bapak dan Ibu. Di malam hari ini kita menggunakan semua teman-teman, oke? Biar semuanya setara gitu umurnya. Nggak ada Bapak, nggak ada Ibu, semuanya Mas dan Mbak gitu. Oke, kita akan pastikan terlebih dahulu untuk kamera sudah ready dan juga mikrofon podcast juga menyala. Sudah? Baik. Kembali kita akan menyapa untuk seluruh tamu undangan dan juga para pemirsa nanti teman-teman yang menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di dalam Gondosuli Lawean, Kota Surakarta. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa. Dan juga kami ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman dari berbagai komunitas di Jawa Tengah yang bergabung bersama dengan Diaspora Par Jawa Tengah untuk mengikuti serangkaian acara yang salah satunya di malam hari ini adalah Podcast Jateng on the Spot 2022. Wow. Luar biasa tema yang diusung juga tentunya mengenai pariwisata dan kita sudah bersama dengan dua narasumber yang mungkin sering ya teman-teman lihat di sosial media karena memang Bapak, kok Bapak sih? Mas Mas Sinung dan Mas Mukafi ini cukup aktif bermedia sosial untuk mengedukasi dan juga tentunya menyebarkan informasi ya. Dan untuk itu telah hadir bersama dengan kita Kepala Dinas Kadispora Par Jawa Tengah, Dr. Andes Sinung N. Rahmadi MM. Selamat malam Mas Sinung. Malam Mbak Ovid, apa kabar? Baik, masih Ovid nama saya. Oh iya. Kakinya sakit? Kenapa tuh kok sakit? Bisa jalan tuh? Bisa? Kapan? Apa? Kapan? Kapan apa nih? Kapan jalan? Aduh, tuh kan. Gimana saya nggak baper ya kalau sama Mas Sinung tuh gitu tuh loh. Coba saya geser ke Mas Mukafi nih. Mas Mukafi apa kabar? Baik.
kabar. Baik, Mas Mukafi ini merupakan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Mukafi, namanya masih sama? Ya sudah banjangan. Udah bacaan. Saya pikir ganti gitu loh. Jadi Bapak, jadi Mas Disa saya pikir awalnya namanya. Disayangi. Enggak ya? Tuh kan, lama-lama sama Mama Sinung tuh gitu, ketularan. Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung memasuki materi perbincangan kita di malam hari ini. Tentunya tidak jauh dari bidang kita ya, pariwisata. Puji Tuhan, alhamdulillah COVID ini semakin melandai, merupakan angin segar bagi dunia pariwisata. Nah, kita akan nanya dulu nih sama Kepala Dinas Olahraga dan juga Pariwisata Jawa Tengah nih, sama Mas Sinung ya Mas ya. Dengan dibukanya destinasi wisata nih Mas, kita sudah melihat mulai banyak yang membuka usaha, mulai ada atraksi destinasi buka. Ini dari pihak dinas melihat kunjungan pariwisata yang ada di Jawa Tengah bagaimana? Ya, tentu ini bagian dari kita mendorong untuk kebangkitan itu. Ya, dari terburuk. Kalau boleh dibilang dari beberapa sektor yang paling terdampak, semua sektor terdampak, pariwisata luar biasa. Paling tapi kita nggak akan terjebak dalam drama meratapi itu kan. Oke. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum. Karena pariwisata ini bicara soal momentum. Nah, hari ini tentu beberapa destinasi termasuk desa wisata, termasuk event, kita create untuk menyesuaikan. Karena mensikapi kondisi pandemi ini nggak ada kata lain, yang paling kompromi adalah adaptasi. Adaptif, betul. Nah, dengan pola-pola adaptif itu apakah dengan pola hybrid, dengan pola-pola pembatasan, dengan pola-pola tertentu, maka ini akan tetap terjaga event maupun kunjungan pariwisata. Bahwa menurun pasti, terutama yang dari luar negeri kita stop karena kita taat azas, kita tidak terus mau dibandingkan sebelum COVID. Tapi kita ini mengeluh boleh tapi jangan kelamaan. Mau sambat boleh tapi jangan lama-lama. Satu hal yang nggak boleh sama sekali. Apa tuh? Menyerah. Ya setuju banget, nggak boleh menyerah ya Mas ya. Itu pantang buat kita para kreasi pariwisata ya, industri kreatif. Oke. Makanya kami hari di sini senang banget tadi Mbak Ovit membuka ada OKP, Organisasi Kepemudaan. Ada pelaku pariwisata dari Banten. Ini keren. Kenapa? Kita kolaborasi. Suatu saat kami juga akan gantian berkunjung ke sana. Jadi kalau bilateral cooperation, kooperatif itu bukan hanya antar negara, tapi juga antar provinsi dan antar destinasi. Bisa jadi kita bisa membuat destination. Jadi saling bertukar. Kemudian yang kedua, kami juga ada ASPI, juga Asosiasi Pelaku Pariwisata. Tapi hari ini yang menarik adalah OKP, Organisasi Kepemudaan. Kebetulan yang berinisiatif untuk responsi pada kami adalah HMI, Batko Jateng DIY yang tadi disebutkan, dan SAPMA, Satuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin besok akan nambah apakah PMKRI, PNI dan sebagainya. Kami terbuka untuk itu, Mbak. Dalam konteks seperti ini, pariwisata tidak bisa dan nggak akan mampu kalau hanya satu orang atau satu institusi. Lihat OKP ada, lihat teman dari Banten ikut terlibat, sehingga ikan menjadi sebuah orkestrasi yang kita bangkit bareng-bareng, saling memberikan masukan. Oleh karena itu mungkin barangkali belum optimal, tapi itu akan memberikan keyakinan buat kita bahwa pariwisata bisa kok. Gitu aja. Pariwisata bisa kok, gitu ya Mas ya. Wah, kalau dari Kadis Porapar tadi sudah menjawab bahwa memang kita harus terus maju dan pantang menyerah, ya kan? Kalau dari Komisi B DPR di Provinsi Jawa Tengah, kita akan menanyai juga kepada Mas Mukafi ya, bagaimana pandangan pariwisata Jawa Tengah di era pandemi COVID yang semakin melandai dari pandangan Komisi B DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas yang saya hormati, Mbak Ovit, dan para pelaku dunia usaha wisata dan teman-teman UKP kepemudaan yang saya banggakan. Gini Mbak, jadi ada peralihan stigma berpikir kita. Jadi kalau dulu itu yang namanya orang wisata, orang piknik itu membutuhkan asumsi biaya yang mahal. Jadi kebutuhan tertier ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa yang namanya wisata, orang pengen menyenangkan hatinya itu menjadi bagian kebutuhan primer sekarang. Meskipun itu debatable, ada yang mensekunderkan kebutuhan itu. Tetapi yakinilah bahwa kebutuhan
kebutuhan kebanggaan hati, kesenangan hati lewat berwisata dalam hal ini itu sekarang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang ada. Bahkan panjenengan semua kumpul di sini aja sudah bagian dari melakukan usaha wisata juga ya. Di dalam cafe, Gondosuli. Gondosuli ini kok. Kalau anak muda bilangnya healing, Mas. Iya kan teman-teman ya? Healing gitu, Bukan Bang. healing dan mudik ya. Hilir itu, Hilir. Mas. Beda. Bentar lagi hilir itu kan. Ya. Kemudian Begini. Kemudian ketika kebutuhan ini semakin penting, tadi disampaikan ada 3 triangle ya, ada pemerintah, dunia usaha, dan swasta. Jadi ketiga komponen ini harus kolaborasi, kita semua menjadi stakeholder, jadi tidak lagi tanggung jawab di tengah kebangkitan pandemi ini menjadi tugas negara, dalam hal ini pemerintah daerah semata, tapi lebih menjadi tanggung jawab bersama kita. Nah, mulai dari Bapak Ibu dari Banten ini yang tentu harus saling take and give Bapak Ibu. Ketika jenengan mau menerima wisata di Banten yang segera bangkit ya tentu bagaimana jenengan di Jawa Tengah juga harus mempromokan ke sana gitu Pak ya. Jadi ada 2 asas ya, asas belonging dan sense of responsibility, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab kita Pak untuk bagaimana kembali ke dari keterpurukan tadi benar yang disampaikan Pak Kepala Kadis tadi. Gitu Mbak. Ya. Oke, kembali ke Mas Sinung ya. Oke, lanjut ya sama Mas Sinung bahwa kita juga melihat bahwa di Jawa Tengah ini banyak sekali destinasi wisata yang juga mungkin para wisatawan kalau mau ke Jawa Tengah tuh udah ngincem gitu ya, mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Nah, kemudian apakah ada potensi yang malah baru ditemukan setelah pandemi muncul nih Mas Sinung? Tentu alternatif itu apa ya? Bu, ini bukan teori of kepepet. Oke, kepepet? Bukan. Oh, bukan. Artinya gini, Tuhan berfirman di dalam kitab suci 2 kali, berfirman yang sama. Di balik kesulitan ada kemudahan. Betul. Ya. Dalam sebuah surah yang difirmankan itu yang teman-teman Muslim kami itu berulang kali memaknai itu bahwa kita tentu akan ada blessing in disguise. Ada sesuatu yang dibalik tangisan ratapan. Nah, dibalik itu apa? Desa wisata. Nah, ini mengisyaratkan Mas Mukafi ini dengan teman-teman itu mendorong bahwa fasilitasi terhadap munculnya inisiasi destinasi baru itu diarahkan kepada desa wisata. Kalau kemarin destinasi wisata diampu oleh private sector, oke, itu diteruskan saja. Tetapi bagaimana membuka lapangan kerja baru, mengakomodir kreasi-kreasi yang justru ada dari desa dan memberikan opsi-opsi sesuai dengan kearifan lokal. Desa wisata konsepnya Mas Mukafi dengan Komisi B DPRD itu keren. Yang desa wisata baru itu 100 juta baru. Itu yang baru. 100 juta. Dapat dana 100 juta. Uang 100 juta. Kenapa? Oke. Kalau yang baru 100 juta aja dulu. Kenapa? Takut hilang duitnya. Tapi kalau yang sudah berkembang itu medium itu 500 juta. Artinya dia bisa membuat milestone langkah-langkah untuk apa istilahnya membuka kerjasama pengembangan. Nah, kalau untuk desa wisata yang maju 1M. Luar biasa. Sehingga dalam konteks ini membuka lapangan kerja baru, menjadi panggung kreasi anak muda, panggung kreasi dunia kria, merchandise dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu opsi. Opsi ini sekaligus menjadi bagian dari opsi yang kedua, alternatif. Artinya apa? Kemarin kalau sebelum pandemi itu aja. Destinasi taruh begini, tidak bisa dipungkiri Borobudur adalah magnet. Betul. Tapi kalau Borobudur terus yang menjadikan promo kita jenuh. Iya. Sekarang ini sudah mengarah kepada Borobudur akan dibatasi orang naik tidak boleh lebih dari 1.500 sampai dengan 1.200 lah. Itu ilmuwan, Pak. Oh. Karena pondasi ini cukup rentan. Ya, sudah sangat tua ya, persis. Mas ya. Hingga suatu saat bukan tidak mungkin akan dilarang naik, tapi dari pelatarannya. So kalau begitu adalah menciptakan destinasi di sekitar Borobudur. Tahu yang saya maksud ya? Artinya dalam konteks ini oke, Borobudur di pelataran, tapi desa wisata, balkondes, kemudian opsi-opsi yang lain termasuk itu akan menjadi daya tarik wisata baru. Jadi faktor untuk length of stay, kemudian spend of money-nya. Tapi di desa lain termasuk di wilayah dapilnya Mas Mukafi ini di Karanganyar, di Sragen itu luar biasa. Mbak, perlu diketahui bahwa bantuan keuangan yang diberikan Pemprov lewat dukungan Komisi B dan DPRD Jawa Tengah kepada desa wisata itu membuka lapangan kerja terutama perempuan.
Tahu nggak sih Mbak, kenapa perempuan? Gimana tuh, kenapa Mas? Beda Mbak, pariwisata ditangani laki-laki sama perempuan tuh. Bedanya di mana kalau boleh? Bedanya, satu ramah, Ramah, dua detail, detail ya kalau perempuan. tiga ini yang nggak dimiliki laki-laki. Apa itu? Ngangenin. Aduh, bener toh Mas? Bener? Masnya ketawa-tawa aja takut itu. Diawasin. Tepuk tangan dong buat Mas Inung. Ada aja kalau sama Mas Inung tuh ya. Bahasanya sangat mudah dan gamblang untuk dipahami. Ya kalau ngangenin itu berarti balik lagi kan? Kenapa? Berarti balik lagi seperti tadi Mas Mukafi. Iya benar-benar. Balik Artinya lagi. dulu waktu saya SD, saya ke Borobudur, saya diantar guru saya bareng sama teman-teman saya. Tapi sebelum pandemi kemarin, saya datang ke Borobudur lagi, saya bareng sama istri dan anak saya. Wah, Asik. Jadi kangennya sekarang bawanya udah beda gitu loh. Begitu ya? Iya. Maka Setuju. dari itu, lihat para pelaku pariwisata dari Banten yang kami undang, sahabat-sahabat Iya, ya. kami, juga para asosiasi dari ASPI, dominasinya perempuan. Perempuan. Ya. Bukan kami menganggap lain atau berbeda, tapi justru inilah peran yang signifikan gitu. Ya, peran signifikan inilah yang kemudian kita dorong. Mbak, Tanya sama tentunya anggota Komisi B DPRD Mas Mukafi, bahwa tadi disebutkan juga membangkitkan kembali pariwisata di era setelah pandemi ini bukan hal yang mudah, begitu kan? Kemudian langkah apa dari teman-teman Komisi B untuk membantu nih Pak Sinung agar lebih cepat lagi gitu bangkitnya? begini Mbak, pandemi ini kan sebelumnya ada epidemi dan pemerintah pusat tentu Ya. sedang berupaya keras agar pandemi itu berubah menjadi endemi. Endemi, betul. Nah, ketika sudah menjadi endemi, maka sesungguhnya itu akan sangat mudah kita kembali bangkit untuk survive lagi di dunia wisata ini. Nah, ketika endemi itulah ibaratnya orang sakit di rumah kerokan aja nanti udah sembuh, atau beli obat di tetangga kiri kanan Iya. warung kelontok, insya Allah segera sembuh. Dan tentu ini butuh goodwill dari pemerintah, apalagi jangan sampai nanti ada ambivalen gitu. Satu sisi Mandalika ada hajatan besar, sekarang orang luar dipermudah masuknya. Nanti jangan-jangan setelah selesai balapan sulit lagi, harus nginep, harus ada PCR dan lain-lain. Nah, tentu memang butuh kebijakan yang holistik yang menyeluruh. Nah, kami dari Komisi B bersama Pak Kadis ini tentu berupaya keras gitu gitu, agar tata hajat besar kita di tengah pandemi ini benar-benar segera kita bangkit, jadi menata ulang itu, kalau perlu ada blueprint baru kira-kira wisata yang konsepsi yang ideal seperti apa lagi, karena memang ini tidak bisa satu arah, one way traffic itu nggak bisa lagi, peran itu harus dua arah, jadi two way traffic, di mana panjenengan semua sebagai kelompok masyarakat juga harus punya andil yang sama untuk kembali bangkit dari keterpurukan wisata kita gitu. Mohon menambahkan Mas Inung kayaknya. enggak sih. Kenapa? Kalau saya boleh usul Mbak Ovi sama Mas Mukafi, hari ini yang di Plepodo cuma kami berdua, enggak fair Mas. Di sini ada HMI Batu Jateng DIY, ada Sama PP, ada teman-teman dari Banten, barangkali dari ASPI juga, barangkali memberikan saran, mungkin masukan, bahkan mungkin pertanyaan. Oh gitu, Karena boleh ide kita ini buka kan ya. nggak harus dari kami. Ya, Nggak betul, ide. betul. Bahkan dari anak-anak muda, apa yang memang dari sumbangsih, ide, gagasan, dan pikiran itu malah kami yang Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang hadir di malam hari ini dari berbagai komunitas yang ingin menyuarakan aspirasi atau ingin bertanya tadi sepertinya Bu Hera, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari ASPI? Oh iya, baik. Kita sudah menerima satu volunteer ya. Satu peserta yang hadir juga ingin bertanya, sepertinya sudah mempersiapkan pertanyaan. Untuk perwakilan dari ASPI, ada Ibu Hera di sana dengan jilbab ungunya. Aduh, cantik betul Ibu. Boleh berdiri Bu Hera? Tepuk tangan buat Bu Hera dulu boleh dong. Ini luar biasa semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hera dari Ketua DPD ASPI Banten. Kami sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Dinas Bapak Sinung, dan di sini juga ada Bapak Mukafi dari Komisi B. Ketika kami diundang untuk memapping gitu ya Pak ya, atraksi di pariwisata di Jawa Tengah, kami sangat menyambut gitu ya. Karena apa?
memang hampir dalam 2 tahun di pariwisata ini hampir dikatakan mati suri, gitu kan. Semua teman-teman di pelaku pariwisata itu mengalami, dan itu tidak dipungkiri. Dan kami mungkin dari pelaku pariwisata juga ya memang tidak bisa berdiam diri di situ saja, gitu kan. Sampai akhirnya ketika di pariwisata mati suri, teman-teman yang lain akhirnya juga agak sedikit bergeser ke UKM, gitu ya. Nah, sekarang secara perlahan memang pariwisata bangkit kembali ini Pak Sinung ya. Dan mudah-mudahan kedepannya terus akan bergeliat gitu, sehingga akan menaikkan kembali pariwisata di Indonesia. Ya, kami juga harapannya dari Banten untuk hal di sini kami diundang, yaitu untuk mempromosikan pariwisata di Jawa Tengah. Itu artinya kami dari teman-teman siap itu untuk membuat paket-paket yang akan kami jual ke customer kami, gitu kan, supaya mereka lebih banyak lagi untuk berkunjung ke sini. Dan itu tidak tertutup kemungkinan kita bisa berkolab antara Jawa Tengah dan Banten, gitu ya, Bapak ya. Insya Allah kedepannya seperti itu. Dan masukan dari kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis dan Bapak Mukafi bahwa seperti apa dalam kondisi setelah kita mengalami pandemi untuk meningkatkan kembali pariwisata di Jawa Tengah ini. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kadis bahwa selama ini yang diangkat adalah Borobudur, gitu Pak ya. Dan di sini mungkin Bapak tadi bicara bahwa kita akan membatasi untuk pengunjung itu sekitar 1.200 atau 1.500. Kalau kami boleh tahu itu dalam per bulan kah atau per minggu kah? Nah, itu mungkin bisa diinfo kepada kami, sehingga tempat-tempat atraksi yang lain itu bisa terangkat, terutama di Solo, gitu ya. Mungkin di Solo juga harus memiliki konsep di dalam penataan objek wisata ya, yang bisa nanti kami dari teman-teman pelaku ini bisa menjual itu dari sisi kalangan dari semua umur, gitu ya. Karena kalau kita bicara ke museum, beberapa yang kita kunjungi tadi ya baru satu ya mungkin ya, besok kita akan mengunjungi beberapa. Karena kalau selama ini museum itu adalah target anak-anak sekolah. Nah, kebenaran kita ini teman-teman dari pelaku memang sudah sering sekali Bapak ya membawa anak-anak untuk overland, gitu ya, ke Jawa Tengah, dan paling banyak itu adalah memang konsennya itu adalah di Jogja. Nah, kami sih berkeinginan supaya Solo ini tidak hanya untuk transit, gitu ya, dan untuk kalangan anak sekolah. Seperti apa nanti konsep yang akan diberikan dari Dispora Jawa Tengah, supaya kami juga bisa mengangkatnya lebih jet set lagi pada klien-klien kami. Saya rasa itu saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kami sudah diundang di Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan datang dari Banten. Datang membawa tamu boleh, tapi khusus untuk yang naik. Itu yang naik itu 1.200 sampai 1.500. Ini yang kelas premium. Nah, kenapa ini dibatasi? Karena memang pengampuan terhadap manajemen Borobudur itu ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Dikbud itu untuk candi dan batuannya itu Purbakala, Direktorat Purbakala. Terus kemudian kalau pelatarannya sekitar lantai 1 itu terasnya itu ada di Taman Wisata Candi. Sementara kawasannya ada masuk di dalam kawasan Badan Otorita. Nah, yang kami informasikan kalau misalnya Ibu dengan paket-paket wisata tinggal pilihan aja. Kalau mau sampai di pelataran masih bisa kok untuk dapat selfie, itu masih dapat spot selfie, itu oke. Itu 5.000 sampai 10.000 per hari. Per hari, mulai dari jam 8, jam 9 sampai dengan jam 4. Karena lebih dari jam 4 nggak boleh. Itu view-nya nggak dapat, istilahnya gitu ya. View-nya nggak dapat, hanya istirahatnya itu sekitar jam 11 sampai dengan jam 1 untuk memberikan ruang kepada petugas untuk sholat dan isoma. Nah, dalam konteks penataan paket-paket wisata ini menarik Ibu, khusus untuk Solo ini ada 3. Yang pertama adalah kuliner Ibu. Bu, Solo ini kalau yang namanya kuliner Bu,
Kada ada mandinya bu, gitu kayak gitu. Ibu main nyari apa gitu ya? Pokoknya palu gada deh. Apa yang lu mau gue ada kan? Kayak gitu. Betul. Gitu katanya. Nah, tetapi dalam konteks kuliner ini khas banget. Jadi originalitas Jawa ada di sini. Lihat bu, hari ini kalau di kafe-kafe tidak pernah meninggalkan faktor atau unsur heritage. Bahasanya gitu. Jadi bangunan yang lama itu dikemas orang menjadi kerasa. Nah yang ketiga nih yang menarik bu, fashion. Nah kalau kemudian yang fashion ini luar biasa, Mbak Ovi sekarang pakai baju batik dan ini khas Solo. Saya juga pakai baju batik tapi ini kombinasi antara Jawa dan Tionghoa. Jadi ada unsur naganya, ada unsur etnik Jawanya, dan ini luar biasa. Besok Ibu diantar deh besok ya, sama Bu Tanti, sama Pak Setio, nanti bisa membuat komparasi. Sehingga nanti Ibu secara detail akan memberikan paket kapan kita akan kulineri, kapan kita akan fashion. Terakhir Bu, ini agak skalanya agak khusus ya, agak eksklusif. Solo ini gudangnya sport tourism. Jadi kombinasi antara sport dan tourism ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang monumental karena dari Solo tokoh olahraga nasional lahir. Dari Solo pekan olahraga nasional pertama dihelat dan dari Solo semuanya dipancarkan untuk Indonesia. Asik. Wow, Mas Irang ini luar biasa ya. Mungkin kita buka lagi pertanyaan ya, atau mau ditambahkan dari Mas Mukafi dulu tadi menanggapi? Ya sedikit aja Ibu. Iya. Jadi yang penting sebagaimana kita pernah dengar ya di pertanian itu ada panca usaha tani. Itu diversifikasi wisata itu juga penting. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada fenomena bahwa wisata itu identifikasinya hanya Borobudur, Prambanan, dan bahkan wisata itu harus diciptakan. Tadi di awal beliau Pak Kadis luar biasa menyampaikan tentang semangat kearifan lokal ya, sekarang tumbuh besar yaitu desa wisata. Saya pernah berkunjung di beberapa desa wisata di Karanganyar, tepatnya di Ngargoyoso. Kalau dulu tanah perengan itu begitu murahnya, sekarang orang Jakarta banyak pengusaha belanja tanah itu mencari tanah yang jelek, asal view-nya yang bagus dan sangat mahal sekarang jadi rebutan. Jadi tanah datar itu malah sekarang lebih murah, malah lebih mahal tanah yang perengan-perengan itu. Ini fenomena baru kita juga ini. Dibangun kafe-kafe juga ya Pak luar ya, biasa, saya lihat. betul sekali. Arah tamu-tamu juga. Sekarang nggak cuma Sabtu ramenya ke Tawangmangu, setiap hari ramai Pak orang. Kan sering macet sekarang ya. Iya, sampai 2 jam loh, udah kayak metropolitan. Luar biasa. Mungkin kita buka pertanyaan lagi apa ya? Selain Ibu Hera, untuk teman-teman yang malam ini juga sedang menyaksikan, mendengarkan, boleh jika ingin bertanya. Dari Sapma PP atau HMI boleh melempar pertanyaan daripada bisik-bisik tetangga. Ya, saran juga boleh. Oke. Oh iya, mic-nya dibantu dari Mas yang ada di belakang. Oke, silakan. Nama, asal, usia, hobi. Enggak ya, kepanjangan. Oke Mas, dari mana dan namanya siapa? Terima kasih Mbak atas waktunya untuk memberikan pertanyaan. Iya. Selamat malam Pak Sinung, saya dari Sapma Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Dan selamat malam juga Pak Mukafi, Komisi Pendidikan di Jawa Tengah. Saya mau sedikit bertanya Pak. Bentar, namanya siapa? Nama saya Reza Dianda Pramudia. Waduh, panggilnya Reza ya? Iya. Oke, biar saya sayang gitu kalau udah kenal. Oke, pertanyaannya Mas Reza? Pertanyaan saya ingin menanyakan apa peran Disporapar dalam mewujudkan cita-cita anak muda yang sekarang identik dengan self healing. Self healing lah itu yang saya bilang tadi. Self healing Oke. yang identiknya dengan Instagramable. Oke. Apa peran Disporapar dalam mewujudkan keinginan anak muda yang itu tadi? Sudah Ya, cukup? terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza. Besok Rahadia diajak ya, biar jadi Reza Rahadia. Kalau Mas Irung mungkin menanggapi itu lebih Iya, dahulu. Reza terima kasih. Ini pertanyaan ini milenial banget. Iya dong. Ada 2 entry point yang bisa kita stimulasi. Iya. Dalam konteks kepariwisataan, Reza, kami selalu mendorong kepada desa wisata terutama yang baru tumbuh, apalagi untuk destinasi wisata yang lama, seperti tadi disampaikan Pak Mukafi, diferensiasi atau diversifikasi. Jadi harus ada inovasi. Nah, inovasi kekinian itu segmentasinya adalah 40% atau bahkan lebih. Pariwisata di Jawa Tengah didominasi oleh orang 40 tahun ke bawah. Berarti masih usia produktif Persis. ya Mas ya?
Yang 40% itu 95% itu milenial. Wah. Luar biasa nggak? Berarti Iya. kan ini potensi besar. Nah, Betul. kalau itu kemudian bisa menjadi daya magnet, maka saya ingin mengatakan dibuatkan panggung-panggung atau spot-spot yang memberikan anak muda kerasan. Kalau soal makanan enak, minuman enak, pemandangan bagus, oke lah. Semua tempat punya Ya. kekasan. Tetapi bagaimana menciptakan rasa aman, dan satu hal, rasa aman dan nyaman bagi anak muda itu ukurannya beda, yaitu memorable. Iya. Ketika mereka bisa melakukan storytelling, mereka bisa melakukan narasi-narasi, gue habis kesini enak banget, nggak ada mantan, kira-kira begitu. Oh gitu. Karena begini, lihat mantan itu rasanya kayak ikut ujian nasional gitu kan. Deg-degan. Enggak, mak tatap. Jadi kayak gitu. Nah, artinya apa? Destinasi wisata akan mampu menjadikan tadi healing tadi, rasa aman dan nyaman. Dan yang kedua, Reza, saya ingin menyampaikan, kita memberikan ruang dan panggung untuk kreasi lomba foto dan video. Wow, Lomba gimana foto tuh, ya, Mas? lomba foto dan video. Oke. Dan itu kemudian kami bisa jadikan sebuah dokumentasi yang akan kami bukukan menjadi cenderamata bagi tamu negara, tamu pimpinan daerah dalam arti Wah. panggung. Ini karya anak muda. Yang pemenang-pemenangnya itu ini barusan direkrut sama Mas Setio, dan itu akan kami dorong. Kemarin itu hanya dalam waktu 10 hari pesertanya nggak banyak, Berapa tuh Mas? ya 5.000. Karena tadi tuh ya, Ya. antusiasme. Antusiasme. Benar, So, kalau benar. begitu Reza, akan banyak narasi-narasi yang justru bukan datang dari kami. Kami ini kan hanya menyiapkan panggung saja. Justru kehadiran Reza dan teman-teman dari Sama PP, dari HMI Batko Jateng DIY, ini stimulasi sebagai entry point. Besok bukan hanya datang dari Batko HMI Batko Jateng DIY dan Sama PP, tapi juga dari OKP yang lain, yang hari ini terus menerus stimulasi. Jadi berlebihan Reza kalau kamu tanya sama saya bagaimana satu strategi untuk melakukan pengembangan pariwisata. Enggak, sadar atau tidak kamu yang menstimulasi saya. Jadi justru kehadiran kamu bersama teman-teman Sapma, bersama teman-teman HMI Batko itu gede ke hati, ngerti nggak sih? Asik. Gede ke hati itu nambah tetek. So Ya. kalau begitu saya tidak merasa sendiri. Akan banyak orang yang bisa saya ajak cerita, Betul. akan banyak orang yang selalu memberikan saya kritik. Reza, untuk quote saya hari ini, bicara dengan orang bijak, Anda akan merasa senang. Tapi kalau Anda bicara sama orang bodoh, Anda akan merasa jemu. Benar, benar, betul, luar biasa. Jadi nggak jemu-jemu ngobrol sama Mas Inung ya. Kalau dari Mas Mukafi mungkin, kalau tadi kan ditanyakan sebenarnya peran Dispora apa, tapi kan tetap kita akan bersinergi terus dengan Komisi B ya Mas ya. Monggo kalau dari Mas Mukafi bagaimana? Saya mengomentari Pak Kepala Dinas dulu. Oke. Beliau luar biasa ini. Itu faknya bidangnya, jadi memang harus pandai merayu Bapaknya. Anda nanti wisata nggak maju Jawa Iya, Tengah. iya, iya, Nanti saya betul. laporkan Pak Gubernur. Bapak sudah menempatkan pada porsinya yang tepat. Gitu. Jadi the right man on the right place-nya itu tepat. Sesuai job desk. Sesuai job desk-nya. Ya. Ini saya terngiang Bung Karno Mas. Jadi beri saya 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Tapi jangan dibalik, beri saya 10 pemuda untuk mengguncang pemudi. Nah itu jangan. Jadi artinya ini luar biasa adik-adik kita ini di era milenial ini, justru betul saya sepakat dengan beliau Pak Kadis tadi bahwa hero semangat kita untuk memajukan kreativitas di dunia ini. Jadi kita ini hanya menyiapkan spare part-nya aja, bagaimana Jawa Tengah segera melihat ekonomi bangkit dan lain-lain. Tentu peran serta pemuda ini menjadi sangat penting. Gitu Mbak. Baik, satu lagi boleh ya Mas ya. Kita open untuk pertanyaan yang masuk dari teman-teman semuanya, berbagai kalangan dan komunitas yang ingin bertanya. Satu penanya terakhir sebelum kita akan menutup sesi podcast yang luar biasa heboh ini. Satu lagi mungkin dari Banten lagi atau dari komunitas lain mungkin. Itu kok dorong-mendorong. Ibu, mau nanya? Tidak? Oh baik, cukup ya. Kalau begitu kita akan menanyakan kembali ke Mas Inung dan juga Mas Mukafi terkait dengan tentu saja mendekati kita closing statement ya. Kita ingin menanyakan juga mengenai peran Pentahelix turut serta dalam menggeliatkan pariwisata di Dispora Par Jawa Tengah. Silakan Mas Inung. Ya, tentu ini bukan barang baru, Ovin. Yes. Jadi bukan barang baru, hanya momentum untuk kita bangkit dari pandemi menuju endemi, menuju ke apa yang dulu ada konsep new normal, adalah mereaktualisasi
Jadi kalau pentahelix itu kan ada akademisi, kemudian ada korporasi, ada community, gitu ya, ada government gitu, terus kemudian ada jurnalis gitu, dan pihak-pihak lain asosiasi. Itu kemudian mana ya ada yang kurang, mana ada yang belum nendang, mana ya ada yang harus kita dorong, sehingga momentum hari ini untuk kebangkitan itu kami merasa nggak bisa sendirian. Baik. Momentum inilah yang kemudian kita siapapun dalam pentahelix ini saatnya atau tidak sama sekali. Yes. Maka Diaspora Par tetap akan mengambil inisiasi, dan tidak hanya pentahelix kita batasi pada komunitas, tapi kita lebarkan sayap. Hari ini kita mengajak OKP, organisasi kepemudaan. Kemarin kita hanya mengatakan dengan trademark milenial, tapi itu nggak spesifik. Kalau kemudian kita spesifikkan OKP apa? Organisasi kepemudaan. Saya yakin di dalam ADART Sapma PP Jateng, di dalam ADART HMI Batko Jateng DE dan OKP dan lainnya selalu akan ada pasal yang menyebutkan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat, berperan serta di dalam mendorong wirausaha dan kreativitas. Saya katakan ini poin penting. Oleh karena itu peran pentahelix sebenarnya bukan hal yang baru, tinggal kita tension. Saya setuju Pak Mukafi bilang ada varian-varian, bukan hanya varian baru soal COVID ya, tapi varian baru dalam aktivitas kreasi. Sehingga dalam konteks ini ketika kita bangkit itu menjadi something. Menurut saya begitu. Baik, keren banget sih Mas Inung nih. Ya ampun, saya nggak habis-habis loh memuji Mas Inung, karena memang fakta di lapangan ini harus kita perjuangkan ya Mas, apalagi kreasi industri kreatif di bidang pariwisata tentunya. Kalau dari Komisi BDPRD, Mas Mukafi, dengan adanya pergeseran pandemi yang diharapkan menjadi endemi nantinya, kayak tadi perlu sekarang kalau misal kena flu, amit-amit kena corona gitu, cuman beli obat di warung sembuh gitu kan, kita pinginnya seperti itu nanti. Nah kemudian dengan adanya kegiatan ini atau fakta di lapangan semacam ini, kemudian dari Komisi BDPRD, adakah langkah akurat yang akan diambil untuk kemudian ini menjadikan sesuatu yang lebih cepat lagi gitu pariwisata? Iya, terima kasih Mbak Ovi. Jadi hari ini kita melihat fenomena antara wisata berhadapan dengan pandemi ini, tentu ada banyak yang berpikir yang awal-awal itu mass tourism, jadi selalu mengedepankan kerumunan gitu ya, dan lain-lain, kan ada konsepsi tentang mikroturism. Jadi tentu Bapak Ibu ini lebih pandai, lebih lihai karena dunia panjenengan semua. Tapi hari ini kita yakini bahwa meskipun konsepsi mikro ini seolah-olah kemudian ini menjadi terasumsi sedikitnya wisata, sesungguhnya itu masih bisa dielaborasi lagi. Artinya kalau bicara mikroturism sekalipun, tapi kalau banyak kelompok, itu akhirnya juga menjadi makroturism juga. Nah, dan ajak ini yang lebih penting. Saya kira itu Mbak, nah, beliau nanti bisa nambahin. Jadi konsepsi ini luar biasa saya kira yang dilakukan Diaspora Par ini. Sekaligus dari Mas Mukafi closing statement untuk teman-teman yang hadir dan juga nantinya yang mendengarkan podcast kita di malam hari ini. Iya, kepada Bapak Ibu semua hadirin hadirat, tentu kita berbangga hati dengan metode yang disampaikan tadi dari Pak Kepala Dinas tentang bagaimana kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Tentu ini aja menjadi kesemangatan kita bersama bahwa apapun hari ini itu harus terus beriringan antara masalah kesehatan harus jaga dengan konsepsi apa itu 3M 3T itu harus terus terjaga. Kemudian pada saat yang sama memang kita harus menggeliatkan ekonomi ini. Tentu semangat besarnya adalah kembali merebaknya wisata yang ada di Jawa Tengah. Begitu Mbak. Amin. Terima kasih dari Mas Mukafi. Tepuk tangan boleh untuk Mas Mukafi. Luar biasa. Bergeser ke Mas Inung, silakan closing statement. Ya, closing statement saya nggak seperti beliau. Kenapa? Saya mau pakai quote ya? Enggak, puisi aja. Puisi boleh, silakan. Jika mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Jika angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berangun. Jika senyummu selalu merekah dalam hatiku, jangan larang aku selalu rindu padamu. Oke. Ditambah lagi Mas. Ini saya tadi sambil merokok di belakang buat pantun ini. Balas. Oke. Alat timbang pucuknya patah. Jaga. Hendak dipesan. Jaga. Alam Jawa Tengah amat indah, dipandang-pandang tiadalah bosan. Hijau warna kacang kecipir sudah kering dibuat seni, menginjak kaki
di atas pasir, wisata Jawa Tengah siap menemani. Oke, wah makin jago aja nih ya, dua-duanya luar biasa. Mas Mekawi terima kasih, Mas Sinung terima kasih. Ini untuk teman-teman yang hadir maupun yang nanti akan menyaksikan dan mendengarkan podcast kami di malam hari ini. Kembali saya ingatkan bahwa pariwisata sudah mulai dibuka di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Maka dari itu buat Anda semua teman-teman yang ingin bepergian bersama dengan keluarga menggunakan kendaraan pribadi mungkin lebih aman ya. Dan terus terapkan protokol kesehatan di mana-mana Anda berada. Jangan takut berwisata, Jateng makin gayeng. Selamat malam dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Putra Sendar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.